Selamat datang di Mas Mansur Channel. Di Dusun Munggir, Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang. Di tempat inilah diketemukan 19 prasasti atau watu bertulis. Adalah prasasti yang menceritakan kehidupan para Brahmana suci di kawasan lereng Mahameru. Dan juga menceritakan juga pemimpin-pemimpin yang ada di kawasan Mandala Kukup ini bernama Sang Nawakrenda. Ada juga Sang Bagawan Citra Gotra. Ada juga nama Sang Bala Sariwu. Ada nama Nilapaksi. Mari kawan-kawan, kita dengarkan informasi berikut ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belusukan ini cukup capek juga sore hari ini. Ini saudara-saudara, ini adalah satu tempat di Dusun Munggir, Desa Pasru Jambe, Kecamatan Pasru, Kabupaten Lumajang, lereng Mahameru. Nah, di sini ini perlu diketahui adalah kebun kopi, masih kebun kopi. Nah, pada sekitar tahun 80-an itu para peneliti Balai Arkeologi sempat mendatangi tempat ini, dan tahun 90-an juga para peneliti kalau yang 80-an itu Balai Arkeologi Yogyakarta dipelopori oleh Pak Abdul Holik Nawawi dan juga Pak Soekarto Marmoatmojo. Tahun 90-an itu dari Puslit Arkenas, ada Bu Titi Surti Nartiti. Nah, pada dasarnya di tempat inilah diketemukan 19 prasasti atau watu bertulis. Batu bertulis yang berasal dan dimungkinkan adalah peninggalan dari satu tempat, yaitu kawasan Mandala Kukup, sebuah kawasan suci, sebuah kawasan Kadewa Guruan maupun Karesian yang sangat dihormati, yang sangat dikenal oleh publik masyarakat yang saat itu berkeyakinan keagamaan Hindu dan Buddha pada dasarnya. Nah, disinilah diketemukan 19 prasasti tersebut yang hari ini sudah dipindahkan semua ke Museum Empu Tantular, sedangkan satu dipindahkan ke kantor pariwisata yang sekarang ditempatkan di Museum Daerah Kabupaten Lumajang. Nah, perlu diketahui saudara-saudara bahwa kita balik kembali berbicara tentang prasasti Munggir atau prasasti Pasru Jambe adalah prasasti yang menceritakan kehidupan para Brahmana suci di kawasan lereng Mahameru. Nah, ini pada dasarnya kita balik runut karena situasi politiknya pada berdirinya Lamajang Tigang Juru yang didirikan oleh Arya Wiraraja pada sekitar tahun 1293 dan 1294 Masehi, itu adalah sebuah kerajaan yang bertumpu atau yang mendasarkan dirinya pada sebuah kerajaan yang bersifat spiritual, yang fungsinya Lamajang Tigang Juru itu bukan untuk ekspansi politik, tetapi Arya Wiraraja yang sudah berusia agak lanjut sekitar 64 tahun kemudian menjadi raja di Lamajang Tigang Juru, itu fungsinya adalah untuk menjaga kesucian Sang Mahameru. Jadi kerajaan Lamajang Tigang Juru saat itu agak mempunyai ciri khas yang berbeda dengan Majapahit di sebelah barat, karena kerajaan Majapahit lebih mendasarkan dirinya kepada politik yang sangat ekspansionis nantinya. Nah, Arya Wiraraja kemudian karena beliau adalah berasal juga dari kaum Brahmana, dapat dikatakan seorang Brahmana resi, Brahmana ratu.
Jadi katanya orang Jawa, Pandito Ratu, yaitu raja yang juga bersifat melindungi kaum Brahmana. Nah, kerajaannya Arya Wiraraja, ibu kotanya jelas ada di Lamajang Utara atau di kawasan Situs Beting. Sedangkan yang namanya kawasan Mandala-Mandala, tempat pendidikan keagamaan, terutama Siwa atau Hindu, itu dan Karesian atau pertapaan ada di lereng-lereng Mahameru, yang salah satunya ada di kawasan yang sekarang menjadi Kecamatan Pasru Jambe. Nah, hari ini kita ada di tempat ini, ada 19 prasasti yang diketemukan, itu berangka tahun 1381 Saka atau 1459 Masehi. Pada saat itu, situasi politiknya, Kerajaan Majapahit sendiri yang telah menguasai Lamajang Tigang Juru sedang carut marut, sehingga Kerajaan Lamajang sendiri saat itu yang sudah agak pora-poranda juga, itu menguasai sedikit wilayah-wilayah kecil, tidak sebesar zaman Arya Wiraraja, dan kita juga tidak tahu siapa penguasanya. Saat itu seolah-olah Mandala-Mandala ini berdiri sendiri. Nah, perlu diketahui kenapa berdiri sendiri, karena sesuai dengan tulisan-tulisan yang ada dalam prasasti tersebut, itu bergaya bahasa-bahasa pinggiran. Ini sama dengan nanti prasasti yang ditemukan di Desa Gerba, Ampel Gading. Jadi gaya bahasanya bukan gaya istana, tapi lebih kepada gaya bahasa pinggiran. Jadi Brahmana-Brahmana yang ada di Mandala Kukup, yang ada di Desa Pasru Jambe ini nampaknya adalah Brahmana-Brahmana yang sudah tidak terikat lagi kepada pusat kerajaan. Mereka sudah nampaknya berdiri sendiri. Nah, isi daripada prasasti-prasasti tersebut secara umum dapat dikatakan adalah menceritakan kehidupan para Brahmana. Yang kedua, menceritakan nama Brahmana-Brahmana resi yang menjadi pemimpin-pemimpin di tempat ini. Dan juga ada gambar-gambar yantra atau alat-alat keagamaan tentunya. Jadi saudara-saudara, misalnya saja dalam salah satu prasastinya itu menceritakan tentang bagaimana sebaiknya para Brahmana muda setelah menikah harus seperti aboting angkasa lan pertiwi. Jadi itu adalah nasihat-nasihat kepada para Brahmana muda supaya nanti kalau menikah seperti beratnya angkasa dan ibu pertiwi. Jadi harus bersatu para Brahmana kalau sudah nanti menikah. Jadi prasasti ini salah satunya menceritakan adanya nasihat-nasihat perkawinan. Dan juga menceritakan juga pemimpin-pemimpin yang ada di kawasan Mandala Kukup ini. Misalnya ada seorang bernama Sang Nawakrenda, ada juga Sang Bagawan Citra Gotra, ada juga nama Sang Bala Sariwu, ada nama Nilapaksi, ada nama yang lain-lain lagi tentunya. Kawan-kawan, para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan, hari ini kita ingin menjelaskan betapa penting prasasti yang ada di sini. Jumlahnya 19 yang sekarang ada di Museum Empu Tantular. Nah, ini barangkali bisa dilihat tempatnya, sehingga saudara-saudara mampu mengenal bahwa kawasan Mandala Kukup itu benar-benar ada. Dan di lereng Mahameru sebelah timur yang namanya tempat pendidikan itu berkembang dengan baik, bahkan sampai diperkirakan melebihi tahun 1500-an. Seperti nanti kita akan ceritakan bagaimana perjalanan Empu Bujangga Manik yang telah menelusuri pantai utara Jawa dan pantai selatan Jawa
yang juga mensahkan dirinya ketika sudah datang di Mandala Kukup, yang mana merupakan daerah desa Pasru Jambi ini. Mungkin itu yang bisa kita ceritakan, saudara-saudara. Nanti kita akan bahas beberapa prasasti-prasasti yang penting di edisi-edisi yang berikutnya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam edisi yang berikutnya. Pada tahun 1470-an, ternyata wilayah Mandala Kukup yang sekarang terletak di desa Pasru Jambe pernah dikunjungi seorang bangsawan Pakuan Pajajaran yang melakukan perjalanan suci mengelilingi Pulau Jawa. Menarik juga ya cerita sejarah di daerah ini.